Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah menjatuhkan vonis kepada Google terkait dugaan praktik monopoli penerapan Google Play Billing System pada Google Play Store. Karena itulah akhirnya Google dikenakan denda sebesar 202 miliar rupiah oleh KPPU. Terus kenapa sih perusahaan teknologi besar atau gatekeepers ini harus diatur? Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Siapa di sini yang nggak pernah bisa lepas dari yang namanya platform digital seperti mesin pencari, App Store, atau layanan pesan? Nah, semua itu disebut sebagai penjaga pagar atau gatekeepers. Dan mulai tahun 2022, Uni Eropa itu sudah memulai membuat aturan khusus untuk para gatekeepers ini dan sudah diimplementasikan sejak tahun 2023. Nama aturannya adalah Digital Market Act atau DMA, yang istilah kitanya adalah Undang-Undang Pasar Digital. Terus kenapa sih perusahaan teknologi besar atau gatekeepers ini harus diatur? Soalnya gatekeepers itu secara tidak langsung sudah mengendalikan aktivitas daring para penggunanya seperti dengan penggunaan mesin pencari, terus layanan cloud dan juga jejaring sosial. Belum lagi nih ya, gatekeepers itu juga sudah menyimpan banyak data penggunanya. Jadi kalau tidak benar-benar diatur, nanti yang rugi juga ya para penggunanya. Makanya DMA atau Undang-Undang Pasar Digital ini dibuat untuk membatasi gerak perusahaan teknologi raksasa. Tujuannya biar tidak ada monopoli di pasar gitu. Akhirnya pengembang lokal pun jadi bisa ikutan berkembang, konsumen juga jadi punya banyak pilihan, dan aturan itu akhirnya bisa mendorong pasar lebih kompetitif sekaligus menjaga harga tetap terjangkau. Sebagai ilustrasi aja nih, misalnya di pasar cuma ada satu pedagang telur. Akhirnya mau nggak mau pembeli cuma membelinya di pedagang tersebut walaupun harganya udah mahal banget. Wow! Beda ceritanya kalau di pasar itu ada banyak pedagang telur. Otomatis kan pembeli jadi punya banyak pilihan dan bisa memilih harga yang terbaik buat diri dia sendiri. Sejak DMA diberlakukan di Uni Eropa, sejumlah negara dari benua lain itu juga sudah mulai mengadaptasi aturan tersebut. Misalnya ada Korea, Jepang, Meksiko, Brazil, Turki. Terus sudah sejauh mana sih implementasi DMA di Indonesia? Untuk regulasi DMA sendiri, Mas, ini kan berlaku hanya di Eropa. Karena ini merupakan sebuah regulasi yang diterapkan di European Union, sehingga negara-negara lain yang tidak memiliki undang-undang yang serupa seperti DMA tidak akan mendapatkan manfaatnya karena mereka berada di jurisdiksi yang di luar dari lingkup peraturan DMA ini. Oleh karena itu, penting untuk Indonesia dan pemerintah Indonesia untuk segera mengundangkan dan segera memanggil para ahli untuk memformulasikan bentuk regulasi yang tepat untuk ekonomi digital kita. Jadi pada Selasa 21 Januari lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah menjatuhkan vonis kepada Google terkait dugaan praktik monopoli penerapan Google Play Billing System pada Google Play Store. Dan Google pun dinyatakan bersalah karena telah melakukan praktik monopoli. Praktik monopoli ini termasuk juga penerapan biaya 30% untuk pengembangan aplikasi melalui Google Play Billing System serta penguasaan pasar sebesar 93%. Karena itulah akhirnya Google dikenakan denda sebesar 202 miliar rupiah oleh KPPU. Tapi ternyata bukan hanya Indonesia aja loh yang sudah mengambil tindakan tegas, tapi juga ada Amerika, Kazakhstan, dan Rusia yang sudah mengambil tindakan tegas hingga tahap persidangan. Ya, namanya juga hidup ya, segala sesuatunya tuh butuh aturan biar tidak ada yang dirugikan. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Penting nggak sih dengan adanya Digital Market Act atau DMA atau Undang-Undang Pasar Digital ini? Coba ya, share di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa!